Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-9. Dan di chapter ke-9 ini nanti kita akan belajar structure bagian kedua. Namanya error analysis atau mencari kesalahan di dalam kalimat. Jadi kita disuruh mencari-cari kesalahan gitu, teman-teman. Nah, seperti yang mungkin teman-teman beberapa sudah ketahui di di structure maksud saya, itu nanti akan ada 40 total soalnya yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu part A nomor 1 sampai 15 yang sudah kita pelajari ya untuk jenis soalnya, dan juga part B yang mana teman-teman nanti disuruh mencari kesalahan dari 4 yang digarisbawahi di dalam kalimat. Oke, jadi ada satu yang salah gitu teman-teman. Nah, jadi part B ini soalnya paling banyak. Maksudnya lebih banyak ya dibandingkan untuk yang part A di structure. Karena kalau yang part A kan cuma 15, teman-teman, sedangkan part B itu ada 25. Gitu ya. Jadi untuk materinya pun sama, sebenarnya materi kita hari pertama sampai hari ke-8 kemarin, cuma nanti di sini dikombinasikan dengan pengetahuan teman-teman mengenai beberapa vocab. Seperti itu. Jadi vocab juga semakin banyak di part B ini, gitu ya. Nah, jadi langsung saja kita belajar error analysis, teman-teman. Nah, sebelum kita ke materinya, saya ingin review kembali materi sebelum-sebelumnya dengan contoh kalimat gitu ya, teman-teman. Jadi setelah ini saya akan memberikan teman-teman beberapa kalimat yang ada satu kesalahan. Nah, teman-teman coba cari kesalahannya di kata apa gitu ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu, teman-teman? Kata apa yang salah di dalam kalimat ini? Ya, betul. Di kata worked-nya ya. Jadi ada verb ed. Nah, mungkin alasannya kenapa, teman-teman? Atau kata kunci di soal itu ada kata apa sehingga worked-nya itu salah? Ya, betul. Did not harus diikuti verb satu. Ya, auxiliary did itu keluarganya do, does, did gitu ya, teman-teman. Maka harus diikuti verb satu. Oke. Nah, kata kuncinya teman-teman adalah di auxiliary do, does sama did-nya ini. Gitu ya, teman-teman. Maka verbnya harus verb satu. Nah, jadi kalimat yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Nah, kemudian contoh kalimat kedua yang mengandung kesalahan, teman-teman. An electric eel able produce electricity. Sebenarnya kalau diartikan enak-enak saja ya, seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi di sini ada kata sifat. Jadi yang salah di sini adalah kata sifat, teman-teman. Yang harusnya dirubah menjadi kelas kata yang lain. Nah, alasannya kenapa? Karena kata sifat di dalam kalimat ini diikuti oleh kata kerja alias kata sifatnya menjelaskan kata kerja. Padahal nggak boleh, teman-teman. Teman-teman masih ingat fungsinya kata sifat itu apa sih? Materi kita chapter 6, teman-teman. Fungsinya kata sifat itu cuma satu. Ada yang tahu? Atau seperti namanya, teman-teman. Kenapa kok dinamai kata sifat? Ya, betul. Jadi fungsinya kata sifat itu adalah menjelaskan kata benda atau menjelaskan noun. That's right, teman-teman. Jadi bukan menjelaskan kata kerja atau menjelaskan verb. Di sini ada kata sifat yang menjelaskan verb. Ada yang tahu, teman-teman? Kata sifat apa yang saya maksud di dalam kalimat ini yang menjelaskan kata kerja, yang mana sebenarnya nggak boleh. Ya, that's right. Kata able, teman-teman. Able itu adalah kata sifat. Nggak bisa kita bilang dapat menghasilkan. Nah, dapat atau mampunya itu menggunakan able nggak bisa. Ya, karena yang menjelaskan kata kerja di dalam predikat itu antara dua ya. Yang pertama auxiliary, yang kedua adalah keterangan. Jadi yang menjelaskan kata kerja itu cuma dua, teman-teman. Kalau nggak auxiliary ya kata kerja itu sendiri ya. Kalau nggak gitu keterangan. Nah, kebetulan di dalamnya auxiliary lebih tepatnya adalah keluarganya modal, itu ada yang artinya sama dengan able ini, teman-teman, yaitu dapat atau bisa atau mampu. Ada yang tahu, teman-teman, dapat, bisa atau mampu di keluarga modal? Betul sekali, yaitu kata can. Ya, jadi able di situ harusnya diganti menjadi can. Kalimat yang benar berbunyi, an electric eel can produce electricity. Sebenarnya artinya sama aja, seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik, tapi kalimat ini lebih tepat secara grammar,
Gitu ya, karena yang menjelaskan kata kerja di dalam predikat bukan adjektif, tapi kata antara dua. Kalau nggak kata keterangan ya auxiliary, contohnya can ini. Gitu ya, teman-teman. Dan auxiliary modal itu mirip kayak did, do, does, did ya, harus diikuti verb 1. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, selain kata yang diganti, kadang teman-teman si pembuat soal itu mengganti posisi kata. Jadi ada yang ditukar. Harusnya urutannya A B menjadi B A. Contoh kalimatnya ada yang ditukar seperti ini. The method new was proven to be effective. Nah, di kalimat ini ada yang kebalik, ada dua kata yang kebalik. Ada yang tahu teman-teman, kata apa dan kata apa yang yang tempatnya harus dibalik. Ya, betul. Di kata new method ya. Itu materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Jadi kata sifat itu kalau dia nempel dengan benda yang dijelaskan, tempatnya adalah kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi adjektif dulu, baru noun. Sedangkan di sini noun dulu, baru adjektif. Jadi ini kebalik, teman-teman. Yang benar harusnya, the new method was proven to be effective. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu. Oke, jadi ada yang kebalik. Tadi ada yang diganti, ada yang dibalik. Nah, kemudian selain ada yang dibalik, ada juga yang ditambah-tambahi, teman-teman. Jadi harus ada yang kita hapus. Contoh kalimat yang mengandung penambahan adalah Faker is the most best LOL player in the world. Ada yang tahu kata apa yang harus dihapus, teman-teman, di kalimat ini karena pemborosan? Betul, di kata most ya. Jadi kata kunci teman-teman di soal ini adalah kata best. Nah, kata best itu adalah bentuk superlatif atau caranya kita bilang yang paling untuk kata sifat baik. Jadi baik itu good, lebih baik itu better, paling baik itu best. Tidak perlu dikasih most lagi. Gitu ya. Jadi mostnya harus kita hilangkan. Jadi kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Sebentar teman-teman. Mana tadi ya? Oh ini. Kalau yang dihapus base-nya apakah bisa, Mister? Nah, nanti nggak bisa diartikan, Mister. Jadi, kalau Faker is the most LOL player in the world, nah nggak ada kata sifat yang dijelaskan oleh kata keterangan most ini. Sedangkan LOL itu kata benda. Ini nama game ya, teman-teman. League of Legends seperti itu. Jadi disingkat jadinya LOL. Gitu ya. Jadi kalau yang dihilangkan base-nya nggak bisa, teman-teman. Oke, karena yang membawa arti itu adalah base-nya ini. Seperti itu. Sedangkan most-nya ini hanya determiner atau yang menjelaskan. Kalau ada yang mau kita hilangkan, itu yang menjelaskan, bukan intinya. Sama kayak kita bilang, I will go. Nah, itu yang bisa kita hilangkan adalah will-nya, bukan go-nya, teman-teman. Karena kalau kita bilang, I will saja, I will apa? Misalnya kita baru ketemu orang, terus kita bilang, Pak, saya akan. Terus kita diam, pasti orangnya bingung. Tapi kalau kita bilang, Pak, saya pergi. Nah, pasti bapaknya paham, oh orangnya mau pergi. Seperti itu. Jadi, di sini yang bisa kita hapus adalah mouse-nya. Kalau base-nya nggak bisa, teman-teman. Karena nanti nggak bisa diartikan. Gitu ya. Masa Faker adalah pemain LOL yang paling di dunia ini. Kan nggak enak. Yang paling apa? Harusnya seperti itu. Lanjut ya ke contoh terakhir, teman-teman. Nah, kadang si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang penting. Dan yang dihilangkan itu biasanya kata-kata yang sepele, teman-teman. Kadang kadang in, kadang the, kadang is, kadang of, dan sebagainya. Contohnya kalimat ini, one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata yang hilang apa dan di mana, teman-teman? Di mana, teman-teman? Iya, betul. One of the most ya. Jadi eh, karena one di sini, karena setelahnya ada the-nya, artinya one itu kata ganti, bukan kata sifat, teman-teman. Oke, beberapa kata sifat di keluarga determiner itu memang bisa jadi kata ganti, alias memiliki lebih dari satu kelas kata selain kata sifat kata ganti gitu ya. Cara membedakannya setelahnya kata benda atau bukan. Kalau setelahnya kata benda berarti itu kata sifat, kalau setelahnya bukan kata benda berarti itu bukan kata sifat. Nah, kalau nggak ada of-nya, one ini ketemu kata benda lagi, maksudnya kata benda yang lengkap karena dia dimulai dari determiner. Determiner itu memulai bagian non phrase teman-teman atau yang paling depan lah bisa dibilang seperti itu. Nah berarti subjek itu dari sini. Nah terus banyak jadi apa kan nggak jelas. Makanya dikasihkan of supaya kata ganti inilah yang nantinya jadi subjek. Nah jadi kalimat yang benar one of the most important skills to acquire
is communication. Kalau diartikan salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah sambil kita pemanasan ya, mereview materi-materi sebelumnya. Itu tadi sebenarnya kita juga belajar bagaimana sebenarnya si pembuat soal itu menyusun soal untuk struktur yang bagian kedua. Gitu ya, teman-teman. Jadi secara teori itu dikelompokkan menjadi 4. Kesalahan atau bagaimana si pembuat soal mengganti kata di dalam kalimat itu yang awalnya benar menjadi salah. Itu ada 4, teman-teman. Yang pertama namanya adalah misformation. Kalau diartikan pembentukan kata yang salah. Jadi yang awalnya benar sama si pembuat soal itu diganti jadi salah, teman-teman. Nah, itu pembentukan kata yang salah gitu ya. Nah, cara membenarkannya ya harus kita rubah yang salah. Seperti itu. Nah, contohnya tadi ada 2 ya. Yang pertama Albert Einstein did not work it tadi karena ada auxiliary harus verb dan di situ memang verb, teman-teman. Kelas katanya sudah benar. Cuman bentuk katanya yang salah. Jadi kata kerja kan ada banyak ya, ada verb 1, verb 2, verb SIS dan sebagainya. Nah, untuk auxiliary do does did, verb setelahnya haruslah verb 1, bukan verb ed. Nah, kadang juga si pembuat soal itu merubah kelas katanya, teman-teman. Contohnya adalah an electric eel able produce tadi. Nah, able yang awalnya can itu auxiliary. Auxiliary itu keluarganya kata kerja, teman-teman, atau verb ya. Diganti menjadi kata sifat. Padahal kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Jadi harus kita carikan kata yang bisa menjelaskan kata kerja. Jadinya can tadi kita ketemunya. Gitu ya. Nah, jadi ada 2 untuk jenis misformation. Yang pertama kelas katanya benar, tapi bentuk katanya yang salah. Yang kedua, kelas katanya memang salah, alias dirubah juga sama si pembuat soal. Seperti itu. Dan untuk soal misformation ini adalah jenis soal yang paling banyak, teman-teman. Ya, jadi di soal error analisis itu dari 25 soal bisa dibilang misformation itu paling sedikit mungkin sekitar 20. Jadi 20 soal itu misformation, sedangkan 5 sisanya itu adalah berikut-berikutnya yang kita bahas. Atau bahkan biasanya berikut-berikutnya yang kita bahas ini bahkan juga tidak ada di soal. Gitu ya, tapi justru itu yang bikin sulit, teman-teman. Karena kita sudah sering mencari yang mana yang harus diganti. Ternyata ada yang harus dibalik, ada yang harus dihilangkan, ada yang harus ditambahkan. Gitu ya. Jadi untuk jenis soal-soal yang sedikit keluarnya, yang pertama ada misordering. Dari kata order. Order itu urutan, teman-teman. Nah, misordering itu adalah pengurutan yang keliru. Jadi ada posisi kata yang harusnya urutannya adalah AB, sama si pembuat soal dibalik menjadi BA. Contohnya tadi adalah yang the method new tadi, teman-teman. Harusnya the new method. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada addition dari kata add, artinya menambah. Addition itu adalah penambahan kata yang tidak perlu di dalam kalimat. Jadi pemborosan nanti, teman-teman. Atau redundancy ya, istilahnya kalau di buku. Nah, contohnya tadi adalah yang Faker is the most best LOL player in the world. Harusnya mostnya dihapus aja karena best itu sudah bentuk superlatif dari kata good. Ya, memang bentuk superlatifnya tidak bisa pakai most atau est, teman-teman. Sama kayak kita bilang more ya di hari kelima itu ada beberapa kata yang tidak bisa ditambahkan more, tidak bisa ditambahkan untuk bilang lebih. Misalkan good, good itu lebih baik lebihnya atau komparatifnya itu adalah better. Bukan more good atau gooder ya, teman-teman, tapi better. Jadi memang ada vocab yang lain yang artinya adalah lebih baik. Apalagi kita bilang more better itu nggak bisa, teman-teman. Itu keliru ya. Jadi better aja. Seperti itu. Sama kayak best itu sudah superlatif, nggak usah ditambahkan most lagi. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir omission dari kata omit, teman-teman, artinya menghilangkan atau menghapus. Jadi omission itu adalah penghilangan kata yang seharusnya ada di dalam kalimat. Kalau kata itu hilang, kalimatnya jadi rancu atau salah secara grammar. Gitu ya, teman-teman. Dan kadang nggak enaknya adalah yang dihilangkan itu kata-kata yang kecil-kecil gitu. Bukan kata-kata yang panjang atau apa gitu ya. Tapi yang dihilangkan itu biasanya kata-kata yang kecil. Misalnya to be, teman-teman. Is gitu ya. Kalau nggak gitu misalkan are. Kalau nggak gitu misalkan in, preposisi gitu ya. Atau misalnya determiner, keluarganya kata sifat. Cuma atau an, atau the, dan sebagainya. Jadi yang dihilangkan itu biasanya kecil-kecil seperti itu. Itulah yang bikin sulit malah ya. Karena
Kadang kita tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Seperti itu. Nah, contohnya tadi adalah yang one the most important skills tadi, tapi saya lihat ternyata teman-teman peka di sini ya, bisa menemukan of yang hilang di setelahnya one the. Bisa dibilang teman-teman dari keseluruhan jenis soal error analysis ini, banyak yang kesulitan dengan omission. Karena omission itu mirip soal part A atau bagian pertama ya, di mana titik-titiknya dihilangkan. Jadi kita tidak dikasih tahu titik-titiknya di mana, dan juga kita tidak dikasih pilihan A, B, C, D. Kita cuma dikasih kalimat, di situ ada yang dihilangkan atau dihapus saja. Tapi tidak dikasih tahu di mana. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk misordering, itu nanti yang digarisbawahi dua-duanya. Misalkan method new tadi yang digarisbawahi yang salah ya maksudnya, teman-teman. Itu seperti ini. Kemudian kalau addition, nah kalau addition biasanya ya cuman yang penambahannya atau kadang juga yang ditambahi juga diikutkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian jadi umumnya cuma satu kata tapi dua kadang juga bisa. Nah, kalau yang omission ada bagian yang hilang, nanti sebelum sama setelahnya nanti digarisbawahi seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman bingung dengan mencari yang mana yang harus diganti tapi tidak ketemu, nah teman-teman bisa cek yang digarisbawahi lebih dari satu kata. Karena biasanya itu adalah masalah misordering, addition, atau omission. Itu tipsnya, teman-teman. Nah, nanti ini akan teman-teman kuasai atau pertajam melalui latihan-latihan-latihan. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soalnya, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke contoh soal? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita eh, lanjut ke contoh soal. Jadi penerapannya di soal ya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Ini yang misformation dulu. Ada yang harus dirubah, teman. Jadi sudah saya urutkan sesuai penjelasan tadi gitu ya. Caranya, kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis ini ketika belajar mandiri atau belajar sendiri, itu teman-teman hilangkan waktunya, ya. Jadi teman-teman lebih fokus untuk ketelitian. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa. Caranya teman-teman cari dulu secara sentencing, yaitu subjek predikat. Materi kita hari pertama sampai hari kelima itu sentencing, teman-teman. Oke. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu develop. Subjeknya adalah cultures, kata benda cultures ini, teman-teman. Nah, kalau ditarik di belakang lagi, tidak ada kata kerja lagi yang bisa jadi predikat. Kita juga tidak menemukan conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau sentencing nggak ada yang hilang, nggak ada yang kebalik, nggak ada masalah gitu ya, teman-teman. Berarti masalahnya adalah di phrasing. Materi kita hari kelima sampai hari ke-8. Maksud saya hari ke-6, maaf teman-teman. Mulai hari ke-6 sampai hari ke-8. Gitu ya. Nah, kalau misalkan masalahnya di phrasing, kita cek satu-satu yang digarisbawahi, posisinya di mana, dengan cara mengecek setelah sama sebelumnya ya. Kemudian bolehkah kata itu berada di situ? Oke. Yang pertama, ada kata over. Over itu salah satu kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Fungsi dari kelas preposisi. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Preposisi itu fungsinya sebagai apa sih? Sebelum saya yang spill deh ke teman-teman. Ada yang masih ingat? Kelas kata preposisi, misalnya in, on, at, misalnya for yang artinya untuk atau selama gitu ya. Kemudian without, tanpa, above, di atas, dan sebagainya itu. Itu kan preposisi, teman-teman. Fungsi preposisi itu apa? Ada yang masih ingat? Materi kita hari ketujuh ya, teman-teman, preposisi. Oke, kalau nggak ada yang ingat, baik saya akan spill. Jadi preposisi itu fungsinya adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan memang di situ keterangan, teman-teman. Dan keterangan ditaruh di depan nggak masalah. Syaratnya untuk memisahkan dengan subjek kita kasih koma. Gitu ya. Jadi yang alfa ini sudah tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang yang bravo, much itu adalah kata sifat menjelaskan kata benda cultures. Secara kelas kata boleh, teman-teman. Kata sifat menjelaskan kata benda dan letaknya di sebelum kata benda yang dijelaskan. Nah, sekarang pemilihan katanya ya. Much itu dipakai untuk menjelaskan kata benda yang tidak bisa dihitung. Sedangkan benda setelahnya much itu ada ES-nya, ada akhiran S-nya.
Kata benda kalau ditambahkan s di akhir itu menunjukkan bahwa kata benda itu dijamakkan. Nah, kata benda dijamakkan berarti dia bisa dihitung, teman-teman. Karena bisa banyak, bisa satu. Gitu ya. Nah, otomatis kita nggak boleh dong pakai much untuk benda yang jamak. Nah, untuk benda yang jamak atau yang bisa dihitung, kita pakainya bukan much, tapi pakainya betul, misalnya. Nah, dia itu harusnya pakai many. Jadi kalimat yang benar, over the course of history, many cultures developed there. Nah, there ini kembalinya ke cultures ya, teman-teman. Maka jamak pakainya there nggak apa-apa. Dan there itu bukan hanya untuk manusia, bukan menjelaskan manusia saja. Benda mati pun kalau jumlahnya bisa dihitung dan banyak, pakainya there, teman-teman. Gitu ya. Their own agricultural techniques. Nah, karena di situ tidak ada penanda jumlahnya, dijamakkan kata benda di objek tidak masalah. Jadi yang delta juga benar, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang bravo ya, harusnya many. Lanjut ke nomor berikutnya, maksudnya ke contoh berikutnya, ini masih di misformation. Cuman bedanya kalau yang awal tadi, ini adalah kelas katanya sudah benar, bentuk katanya saja yang salah. Nah, kalau yang ini teman-teman, kelas katanya yang salah. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah sering latihan, kita bisa langsung scan dari depan langsung, teman-teman. Tidak perlu sentencing atau phrasing. Oke. Nah, kalau di scan dari depan, rarely itu adalah artinya jarang. Sama kayak seldom, sama kayak barely, sama kayak hardly. Hardly ever gitu ya. Ini materi kita hari keempat. Kalau ada rarely dan teman-temannya, ini namanya negative adverb. Dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek gak mau ketemu. Harus diinversi. Nah, di situ ada inversi. Auxiliary has, verb-nya adalah had. Auxiliary have has had harus diikuti verb 3 ya. Jadi head-nya itu verb 3, teman-teman. Gak ada masalah. Subjeknya adalah a communication technology. Pakainya has, tidak ada masalah. Jadi yang alpha sudah benar. Bukan jawabannya. Head tadi juga sudah kita bahas ya. Auxiliary have has had harus diikuti verb 3. Jadi head juga sudah benar, teman-teman. Oke. Kemudian kalau yang Charlie, as great an impact, nggak ada masalah juga teman-teman. Di situ ada an menunjukkan bendanya tunggal, impact itu tunggal yang nggak ada s-nya. Kemudian on itu adalah preposisi yang memisahkan kata benda impact dengan kata benda society. Supaya kata benda society ini menjadi keterangan, bukan tetap menjadi kata benda. Karena kalau dia jadi kata benda, eh, apa namanya yang dijelaskan oleh an ini nggak jelas yang mana. Jadi salah satu aja bisa dibilang seperti itu. Jadi makanya dikasih on supaya fungsinya masing-masing beda. Jadi yang Charlie sudah benar teman-teman. Dan on sendiri adalah preposisi gandengannya impact ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang dampak terhadap itu kita bilangnya impact on. Seperti itu. Nah yang salah adalah yang delta. Grow di sini ada yang tahu? Nah ternyata langsung dijawab nih sama Mr. Vivin atau Miss Vivin ya. Grow itu adalah kata kerja, dia verb satu teman-teman. Verb satu itu fungsinya sebagai predikat ya. Sedangkan di soal tadi kita sudah punya auxiliary verb sebagai predikat, tapi tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Atau kalau misalkan sir katanya as bisa jadi conjunction sir. Oke, kalau misalkan as kita anggap sebagai conjunction, subjeknya yang mana, predikatnya yang mana. Misalkan grow ini kita anggap predikat. Subjeknya nggak ada teman-teman. Karena the itu determiner, rapid itu kata sifat. Nah, kata sifat tidak ada kata bendanya nggak bisa jadi subjek, ya kan? Nah, jadi otomatis grow ini salah karena kalau ini kita anggap conjunction ya, eh, subjeknya mana, gitu ya. Di sini kita nggak ada subjeknya. Nah, berarti as di situ bukan conjunction tapi preposition. Preposition harus ada kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan sebelum nabrak keterangan yang lain. Gitu ya teman-teman. Jadi yang salah adalah yang delta, harusnya itu growth. Apalagi ada the. The itu adalah jenis kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya sebelum nabrak bagian kalimat yang lain. Sebutannya adalah determiner. Gitu ya, materi kita hari ke-6 teman-teman. Jadi yang salah grow harusnya kita ganti menjadi growth. Kalimat yang benar, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Kalau diartikan jarang, sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan internet yang cepat. Seperti itu. Nah, itu tadi yang
misformation, kelas katanya diganti sama si pembuat soal, teman-teman. Nah, sekarang contoh yang kebalik, ya. Caranya sama, atau gini, kalau teman-teman menemukan ada yang digaris bawahi, dan yang digaris bawah itu dua kata, teman-teman cek dulu. Karena biasanya itu adalah ada masalah di situ. Entah itu kebalik, entah itu di tengah-tengahnya ada yang hilang. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat erosion by wind, shapes itu predikat verb SES, subjeknya erosion tunggal ya, atau nggak bisa dihitung itu dianggap tunggal, teman-teman. Maka pakai verb SES nggak ada masalah, sudah benar. Kemudian landscapes in March. March ini kata sifat, sorry, maaf, kata keterangan, maaf teman-teman. Jadi March itu bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Gitu ya. Karena di sini yang dijelaskan adalah the same, kata sifat. Berarti ini kata keterangan. Oke. Nah, same di sini, kata sifat sama di sini menjelaskan kata benda manner. Materi kita hari ke-6, urutan kata sifat ketika nempel dengan benda yang dijelaskan harus kata sifat dulu baru kata benda. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Harusnya bukan manner same, tapi the same manner. Kalimat yang benar berbunyi, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin membentuk kenampakan-kenampakan daratan dengan sangat sama caranya dengan erosi oleh air. Seperti itu. Lanjut ke berikutnya, teman-teman. Penambahan kata yang tidak perlu. Nah, mungkin sebelum saya yang menjawab nih, teman-teman ada yang tahu nih, di soal ini atau di kalimat ini, ada yang harus dihapus, ada penambahan. Ada yang tahu yang harus dihapus kata apa, teman-teman? Ya, betul. Yang harus dihapus adalah them-nya ya, teman-teman. Nah, alasannya kenapa, teman-teman? Kenapa kok bisa tahu kalau them itu harus dihapus? Materi kita hari ketiga ya, teman-teman. Materi kita hari ketiga ada susunan apa? Ya betul, ada susunan pasif, pasif verb atau kata kerja pasif, yaitu to be verb 3. Predikatnya adalah are made, teman-teman. Ya kan? Are made itu to be verb 3. Nah, kalau misalkan them-nya ini kita biarkan nanti predikatnya double. Betul, Mr. Rizky. Karena are itu to be verb, satu verb SES miliknya present ya. Subjeknya jamak pakainya are. Nah, made ini verb 2 kalau ada objeknya, teman-teman. Nanti jadi double object. To be diikuti verb 2. Ini predikat sendiri, ini predikat sendiri. Maka jadi double predikat. Nah, otomatis di sini kita hilangkan them-nya. Supaya made ini jadi verb 3 pasif, teman-teman. Gitu ya. Nah, dan materi hari ketiga kita sudah belajar bahwa kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Kecuali beberapa kata kerja yang memiliki dua objek namanya ditransitif yang sudah saya kirimkan di hari ketiga, teman-teman. Gitu ya. Contohnya give, contohnya grant, contohnya declare. Itu banyak. Ada beberapa kata kerja yang memang kalau dipasifkan boleh punya objek. Tapi itu pengecualian. Dan jumlahnya cuma sedikit, teman-teman. Gitu ya. Kalau secara umum, semua kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Jadi kalimat ini yang benar berbunyi, fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan fosil terbuat atau terbentuk, tersusun gitu ya. Make up. Make up itu satu kata, teman-teman. Make up of itu made up of itu artinya tersusun dari. Jadi fosil itu tersusun dari sisa-sisa organisme yang dulu pernah hidup. Sorry, yang dulu pernah hidup. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Nah, ini contoh terakhir. Di sini ada yang dihilangkan. Nah, cuman saya lupa. Kalau nggak, sorry. Kayaknya sudah saya sampaikan, teman-teman. Di adjektif dulu, sepertinya sudah saya sampaikan. Kalau the itu wajib ditambahkan ke kata benda yang sama Tuhan itu diciptakan cuma ada satu di kehidupan ini, teman-teman. Contohnya dunia, world. World itu harus dikasih the. Jadi the world, gitu ya. Contohnya lagi adalah misalnya samudra Antartika. Sorry, benua Antartika. Maaf kok samudra Antartika. Benua Antartika, teman-teman. Nah, kita bilangnya the Antarctic. Jadi harus ada the-nya. Nah, di kalimat ini ada kata benda yang dihilangkan the-nya. Ada yang tahu, teman-teman? Yang salah di soal ini yang mana? Iya, that's right. Di situ yang salah adalah universe-nya ya.
Jadi kalau teman-teman cek di kamus, nah ini saya juga sebentar, saya kayaknya pernah, tapi nggak tahu, saya lupa teman-teman. Kita cari kata universe ya. Kita buktikan pasti nanti dikasih tahu the universe. Nah, betul teman-teman di situ ya. Jadi universe itu pasti ada the-nya. Jadi the universe. Gitu ya kalau kalau kita mau merujuk ke alam semesta seperti itu. Oke. Nah, jadi yang salah adalah yang delta. Harusnya kalimat ini berbunyi, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan ini namanya kata benda apa, Sir? Kalau saya pengen nyari di Google, namanya adalah singularity noun, teman-teman. Atau kata benda yang cuma ada satu di dunia ini atau di kehidupan ini. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan energi dalam berbagai macam bentuk, nah karena di situ kata sifatnya various, teman-teman, artinya adalah berbagai macam, maka bendanya harus jamak, ya. Jadi forms itu sudah benar yang alpha. Is the driving force. Nah, driving force kenapa pakai ing? Karena kalau diartikan nanti adalah eh, apa ya? Driving force itu adalah tenaga yang mendorong atau yang melatar belakangi. Nah, kan yang mendorong, yang melatar belakangi itu kan aktif. Jadi pakainya verb ing. Seperti itu. Behind itu preposisi untuk membuat kata benda all processes menjadi keterangan. Jadi nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang delta. Seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman. Mari kita main game. Bukan main game ya teman-teman. Maksudnya kayak kita latihan ya. Tapi anggap aja kayak kita main puzzle. Karena memang error analisis ini yang bikin seru adalah kita disuruh mencari kayak apa bahasa bahasa Indonesia itu mencocok-cocokkan gitu teman-teman. Cocok nggak ini di sini? Bentuknya benar nggak ini? Seperti itu. Gitu ya. Jadi silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Bahkan teman-teman sudah langsung mengetahui kata kunci di soal apa, yaitu kata can, itu keluarganya modal. Modal setelahnya verbnya haruslah verb satu. Gitu ya. Ya betul teman-teman, jawabannya adalah yang alfa, harusnya bukan performs ya, tapi perform saja, verb satu. Kata kunci teman-teman adalah auxiliary dari keluarganya modal, yaitu can. Ya, dan auxiliary ini berkali-kali kita bahas teman-teman. Oke, sambil jalan kita bahas gitu ya. Nah, jadi kalimat yang benar harusnya a bee can perform complex dances to communicate the direction and distance of food sources. Seekor lebah bisa menampilkan tarian-tarian yang kompleks untuk mengkomunikasikan arah dan jarak dari sumber-sumber makanan. Jadi mereka itu kalau ngomong pakai gerakan tubuh, pakai gestur, teman-teman. Seberapa jauh sumber makanannya atau arahnya kemana, seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Alright, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab types atau yang bravo. Ya, dan benar saja teman-teman. Oke. Jadi di soal ini ada penanda jumlah yaitu determiner. Kalau teman-teman masih ingat materi hari ke-6, adjektif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya determiner. Nah, kenapa determiner ini berbeda dari dua yang lain? Karena determiner itu adalah jenis kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya. Ya, salah satunya tree itu diikuti kata benda type. Nah, kemudian beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata bendanya. Apakah bendanya itu tunggal, apakah jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, karena di situ sebelumnya determinernya tree, maka bendanya harus dijamakkan, teman-teman. Jadi harusnya types. Gitu ya. Kalimat yang benar, in the practice of painting, three types of brushes are used: flat brushes,
round brushes, and fan brushes. Jadi uh, brush ya. Jadi flat brushes, round brushes, and fan brushes itu adalah kuas. Jadi dalam praktek melukis, 3 jenis kuas digunakan, yaitu kuas datar, kuas yang ujungnya itu kayak ekor ayam itu ya, kayak melengkung gitu, dan juga fan brushes. Nah, kalau fan brushes kemungkinan ya, teman-teman, itu yang bentuknya lancip, tapi bentuknya kayak apa ya, menggerombol kayak bulat gitu, seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang types. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Benar sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Nah, mungkin pertanyaan saya ke teman-teman. Subjek dari kata was yang harusnya kita ganti jadi were itu subjeknya yang mana sih? Kenapa kok teman-teman bisa tahu was di situ harus kita ganti were? Ya, betul. Kata nine ships. Di kata benda ships-nya itu ya. Karena subjeknya dibalik atau diinversi, berarti was itu, sorry, berarti petunjuk kita adalah di subjeknya nine ships harusnya pakainya were. Ya, jadi predikat itu harus cocok dengan subjeknya. Kalau subjeknya jamak nggak bisa kita pakai was, teman-teman. Tapi pakainya were kalau lampau ya, karena ini ngomongin lampau, teman-teman. Nah, kalimatnya harusnya berbunyi, There were 9 ships in Christopher Columbus fleet during his second voyage to the Americas. Jadi kalau diartikan, ada 9 kapal dalam armadanya Christopher Columbus selama perjalanannya yang kedua menuju Amerika. Seperti itu. Sebentar. Dari mana kita tahu itu lampau kalau tidak ada keterangan waktunya? Dari konteks, teman-teman. Karena ini ngomongin tentang armadanya Christopher Columbus, ya. Nah, mungkin ini sejarah, intinya sejarah gitu. Eh, apa? Sejarah penemuan Amerika seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi dari konteks tidak harus keterangan waktu itu ditulis. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban B kayaknya gitu ya. Mungkin ragu tapi yang Alpha, Charlie sama Delta mungkin sudah merasa, oh kayaknya nggak mungkin Alpha, Charlie, Delta. Kayaknya B nih. Nah gitu ya. Ada juga B like. Nah, betul sekali teman-teman. Ada yang sudah menjawab ternyata. Jawabannya bravo, Miss. Ya, jadi not alike. Alike itu adalah kata sifat, teman-teman. Cuman alike itu kata sifat yang unik atau pengecualian. Bisa dibilang ini vocab, teman-teman. Alike itu adalah kata sifat yang tidak bisa nempel dengan benda yang dijelaskan. Ya, dia hanya bisa ditaruh di setelahnya to be atau kata kerja yang tidak butuh objek atau linking verb. Ya, teman-teman sebutannya. Oke. Jadi sedangkan di sini alike ditaruh di sebelumnya kata ganti those. Ini tidak bisa, teman-teman. Oke. Otomatis alike ini kita harus ganti menjadi preposisi supaya ini jadi keterangan. Oke, teman-teman. Jadi alike harusnya kita ganti menjadi like saja. Atau kalau nggak gitu not alike kita carikan yang artinya sama tapi lebih tepat yaitu sebagai preposisi unlike. Itu sama, sinonim, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang alpha itu sudah benar, teman-teman. The leaves itu kan jamak. Predikatnya adalah full, dia verb satu. Nah, verb satu itu dipakai ketika subjeknya jamak. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah, teman-teman, yang alpha. Kemudian yang Charlie, seasonally itu adalah kata keterangan, artinya setiap musim.
Sorry, bukan setiap musim, maaf teman-teman. Maksudnya musiman, dengan musiman, secara musiman, gitu ya. Dan dia diletakkan di setelah predikat, keterangan ditaruh di setelah predikat, nggak ada masalah. Kemudian, nah kalau yang delta to diikuti verb satu, conserve, kemudian verb satu di sini butuh objek, diikuti objeknya yaitu water. Yang delta tidak ada masalah. Nah, nanti kalau diartikan, daun-daun dari pohon deciduous itu pohon yang menggugurkan daun, teman-teman. Contohnya pohon jati kalau di negara kita gitu ya. Jadi daun-daun dari pohon-pohon yang menggugurkan daun tidak seperti daun-daun dari evergreens. Nah, evergreens itu adalah jenis-jenis pohon yang tidak menggugurkan daun, alias daunnya itu selalu hijau di sepanjang tahun, teman-teman. Gitu ya. Itu gugur secara musiman untuk untuk mengkonserv air, apa ya? Konserv di sini artinya untuk menghemat air. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. You have 30 seconds, time's yours. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa dan memang betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya. Karena di situ carbohydrates itu ada S-nya, menandakan bahwa dia jamak. Jadi harusnya bukan much tapi sorry teman. Harusnya bukan much tapi many. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, many carbohydrates are composed of simple sugars such as glucose and fructose bonded together. Kalau diartikan banyak jenis karbohidrat itu terdiri dari gula-gula sederhana seperti misalnya glukosa dan fruktosa yang terikat bersamaan atau yang apa ya, yang gandeng gitu teman-teman. Kalau diartikan seperti itu. Kita ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Delta, ada jawaban Charlie, ada jawaban Alpha. Oke, kita cek bersama ya. Oh enggak, yang Alpha kayaknya yang tadi teman-teman. Maaf. Oh ya, yang Alpha yang tadi ya. Sekarang yang ini ada jawaban Charlie dan Delta. Kita cek bareng. Ada juga Bravo. Kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa, nah kalau misalkan teman-teman belum terbiasa, karena kan ini banyak yang berbeda ya. Kita cek pelan-pelan. Cari predikat dulu. Di situ ada occurs. Subjeknya adalah photosynthesis. Kemudian ada conjunction when, teman-teman. Subjeknya adalah sunlight, carbon dioxide, and water. Or some, ini ya, sampai nutrient. Predikatnya adalah is absorbed. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Tidak ada yang hilang secara sentencing. Berarti masalahnya di phrasing. Kita cek satu per satu, teman-teman. Gitu ya. Yang alpha, fotosintesis, itu dia tunggal. Kalau jamaknya, I-nya ini kita ganti E, teman-teman. Itu jadi jamak. Gitu ya. Nah, berarti yang alpha sudah benar, dia tunggal karena verbnya pakai verb SES. Nah, untungnya teman-teman nggak ada yang jawab alpha. Kalau yang Bravo conjunction di situ when nggak ada masalah juga karena secara arti nggak ada masalah. When itu conjunction yang ya ini ya conjunction ya. Setelahnya ada subjek predikat nggak ada masalah. Karena sebenarnya ada catatan tambahan, tapi saya takut menyebutkan karena belum saya bahas teman-teman. Kita bahas di next meeting di hari ke-10 gitu ya. Nah jadi yang Bravo sudah benar tidak ada masalah. Nah di sini subjeknya sunlight, carbon dioxide, and water or some another nutrient. Um, nah, gimana ya teman-teman?
Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie. Nah, cuman yang apa namanya? Yang nanti saya jelaskan kenapa kok yang delta ini benar gitu ya. Jadi yang Charlie dulu, yang Charlie ini sudah pasti salah. Kenapa? Nah, karena kalau kita sudah pakai some, pakai every, misalnya, ya teman-teman. Kemudian apalagi, misalnya eh, any, misalnya ya. Nah, pokoknya yang menandakan bendanya itu tidak jelas, maka kita nggak boleh tambahkan yang tidak jelas lagi. Jadi kita sudah bahas ya di hari ke-6 tentang determiner, en sama the itu untuk menunjukkan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Kalau bendanya tidak jelas, pakainya atau en, gitu ya. Nah, sedangkan some ini juga artinya suatu, teman-teman. Sama kayak kita bilang someone, itu seseorang. Nah, bendanya juga tidak jelas yang mana. Nah, otomatis salah satu aja, nggak usah disebutkan dua. Oke, yang satu kita hilangkan, jadi yang digarisbawahi karena another-nya ya, yang bisa kita rubah cuman another. Gitu ya, jadi some other. Some di sini bukan artinya beberapa ya, teman-teman. Some di sini artinya suatu. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa yang delta itu benar. Padahal kalau teman-teman lihat seolah-olah subjeknya jamak, ya kan? Nah, kalau teman-teman menemukan di subjek ada kata ini, ada kata or. Or itu berbeda dari and ya, teman-teman. Or itu menunjukkan pilihan. Jadi salah satu dari semua yang disebutkan. Nah, nanti teman-teman patokan predikat yang dipakai itu adalah yang paling belakang. Nah, yang paling belakang atau yang paling dekat dengan predikatnya itu adalah some other nutrient. Dia nggak bisa dihitung, teman, nutrien itu. Gitu ya. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Maka pakai is sudah benar. Jadi ini kayaknya sama si pembuat soal itu dibuat pengecoh buat teman-teman. Gitu ya. Tapi tadi sudah saya jelaskan, kalau misalkan ada fanboys or di tempatnya di subjek, teman-teman, teman-teman lihat yang di setelahnya or untuk jadikan patokan subjeknya. Yang ini jangan dianggap lagi. Gitu ya. Contohnya gini, misalkan saya mau bilang seperti ini, teman-teman. Misalnya kalimat dalam bahasa Indonesia, kedua orang tua saya atau saya, ini pakai atau ya, bukan pakai dan, teman-teman. Kedua orang tua saya atau saya bahagia, itu bahagia gitu. Nah, itu kalau di Inggris kan, teman-teman, itu kita bilangnya uh, both of my parents or I, pakainya I ya karena di subjek, teman-teman. Both of my parents or I. Nah, di sini to be yang dipakai bukan are tapi am. Ya, jadi both of my parents or I am happy. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Untuk bentuk or yang diletakkan di subjek. Ya, jadi teman-teman lihat yang paling dekat dengan predikat atau yang setelahnya or-nya. Seperti itu. Oke, dulu di materi hari kedua ini belum saya masukkan. Kebetulan di soal ini keluar. Dan saya juga baru kepikiran seperti itu teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, kalau another itu kita hilangkan aja boleh nggak sih, Seth? Boleh, teman-teman. Ya, karena apa namanya artinya pun juga sama nanti suatu nutrien. Pernah yang saya sampaikan, teman-teman? Sorry, some other nutrient itu other-nya nggak boleh dihilangkan, maaf, karena dia determinate. Ya. Nah, kenapa nggak boleh dihilangkan? Dia menunjukkan pilihan-pilihan selain sunlight, carbon dioxide, sama water. Karena sunlight, carbon dioxide, sama water sudah disebutkan sebelumnya. Jadi di sini kita nggak boleh menyebutkan lagi sunlight, carbon dioxide, sama water. Maksudnya nutrisi yang lain gitu ya, selain yang tiga sudah disebutkan tadi. Nah, makanya other-nya itu menunjukkan bahwa nutrien yang di sini itu yang berbeda dari yang sebelumnya sudah disebutkan. Maksudnya gitu. Jadi kalau ditanya apakah another bisa dihilangkan, kalau secara grammar nggak masalah karena cuma kata sifat tidak mempengaruhi subjek predikat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan secara apa ya teman-teman, secara yang disampaikan atau pesan yang disampaikan semantik lah bisa dibilang gitu, itu other-nya penting, di situ penting seperti itu. Kemudian kalau nggak ada or-nya berarti, nah misalkan or ini kita ganti menjadi and, teman-teman ya, misalnya or-nya itu kita menjadi and, maka pakainya are seperti itu. Kalau to be untuk tunggal atau jamak mengikuti noun tepat di depannya kah? Kalau or ya teman-teman, sekali lagi itu kalau or.
Or itu agak unik memang. Seperti itu. Karena some other nutrient bukan nutrients, maka is absorb. Ya betul, pakainya is. Karena nutrient di situ adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Atau kita coba cek ya. Setelah ini kita cek yang or, teman-teman. Semoga ada di kamus. Kita cari kata nutrient dulu. Nah, nutrient, oh ternyata di sini countable, teman-teman. Gitu ya. Tapi di situ tadi itu nggak ada S-nya. Memang sum-nya di situ yang artinya bukan yang beberapa ya. Sum-nya di situ artinya adalah yang suatu. Sum itu juga punya arti suatu, teman-teman. Nggak, apa namanya, nggak harus diikuti jamak. Nah, contohnya kalau yang ini ya, sum, determiner, yang pertama itu sejumlah. Harus diikuti kata benda jamak. Nah, tapi sum itu juga berarti, nah ini nomor 4 teman-teman. Dipakai untuk menjelaskan orang atau benda ketika kamu tidak tahu atau mengatakan eh, yang mana dengan pasti. Nah, contohnya adalah there must be some reason. Nah, bukan reasons, teman-teman, tapi reason. There must be some reason for her behavior. Nah, can you give me some idea? Ya kan? Bukan some ideas. Seperti itu. Nah, contohnya ini, teman-teman. Just give him some excuse or other. Coba kita cari ada nggak ya some other di sini? Harusnya ada sih, teman-teman. Karena itu kasus yang agak em, sulit, maksudnya agak ini ya perlu perlu penjelasan. Masa di kamus nggak ada? Sebentar kita cek, teman-teman. Nah, ternyata sayangnya di kamus memang nggak ada, teman-teman. Some other. Mungkin kalau di other ada, tapi kalau di some nggak ada. Nanti coba kita cek. Nah, sekarang kita coba cari kata or, teman-teman. Ada nggak untuk grammar itu, penggunaan grammar itu? Ya, jadi or kalau ditaruh di subjek merujuknya kemana? Coba kita cari juga di eh, contoh juga. Nggak ada, teman-teman, ternyata. Sebentar. Coba ya dicek ke bawah lagi. Ini expression, teman-teman. Ternyata contohnya nggak ada, sayangnya ya, teman-teman. Ini contohnya nggak ada, terus catatan grammarnya di sini juga nggak ada, teman-teman. Gitu ya. Jadi, tapi kalau di buku mungkin ada, teman. Jadi, or itu kalau kita kembalinya ke ini, ke apa namanya, subjek, itu lihat ke yang setelahnya or, yang paling dekat dengan predikat. Gitu ya, teman-teman. Kemudian some itu artinya beberapa ya, Kak. Bisa beberapa, teman-teman. Tapi di sini artinya bukan beberapa. Di sini artinya suatu. Oke? Jadi dia kalau yang artinya suatu ya diikuti benda tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau yang artinya beberapa, kata bendanya jamak. Tapi kan di sini kata bendanya tidak jamak, teman-teman. Dia nggak ada S-nya, dia tunggal. Berarti samnya tidak mungkin artinya beberapa. Seperti itu. Kemudian, oh jadi kalau paling dekat dengan or-nya jamak berarti Aries. Betul. Misalkan ini some other nutrients, maka di sini pakainya are. Seperti itu. Nah, itu keunikan or, teman-teman. Ini kasus yang jarang, tapi kebetulan ini di latihan kita keluar. Gitu ya. Nanti teman-teman catat, teman-teman tambahin di sorry, teman-teman. Teman-teman tambahi di ini ya, catatan teman-teman. Jadi kalau misalkan di subjek itu dihubungkan dengan or, subjeknya banyak terus dihubungkan dengan or, rujukan predikat itu ada di setelahnya or, subjek yang paling dekat. Seperti itu. Tapi itu hanya untuk or ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Ada jawaban Bravo, Port Renovation. Ada juga jawaban between, maksudnya diganti dengan from gitu ya. Oke, jadi antara Bravo atau Delta, mari kita cek bareng. Kalau yang di belakang by September, nah keterangan waktu itu menggunakan preposisi by juga boleh, teman-teman. Karena by itu punya arti sebelum juga. Jadi selain by itu artinya oleh, by juga bisa diartikan sebelum atau sampai gitu ya. By itu juga bisa diartikan dengan cara. Nanti diikuti gerund biasanya. Gitu ya, teman-teman. Nah, by di sini karena diikuti waktu artinya hingga atau sebelum seperti itu. Jadi nggak ada masalah yang alfa. The Port of Auckland finished the port renovation. Nah, port renovation ini dua-duanya kata benda, teman-teman. Yang satu adalah benda yang dijelaskan, yang satu adalah noun adjunct. Kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Nah, untuk mengetahui yang mana yang noun adjunct, yang mana yang kata benda inti, nah sekarang kita coba artikan, teman-teman. Nah, kalau misalkan portnya di depan, renovationnya di belakang, artinya nanti dari belakang. Jadinya renovasi eh, port itu ini teman dermaga gitu ya, renovasi dermaga. Nah, tapi kalau renovation port nanti kalau diartikan dermaga renovasi gitu ya. Nah, kalimatnya apakah berbunyi hingga bulan September 2009 pelabuhan Auckland menyelesaikan dermaga renovasi atau menyelesaikan renovasi dermaga. Kira-kira yang mana teman-teman? Menyelesaikan dermaga renovasi atau menyelesaikan renovasi dermaga? Renovasi dermaga ya. Nah, kalau renovasi dermaga berarti dermaganya taruh depan. Karena dalam bahasa Inggris noun phrase itu dibalik, teman-teman. Adjektif dulu baru kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia kata bendanya dulu baru adjektif. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dibalik. Nah, jadi yang Bravo itu secara arti sudah secara urutan sudah benar, teman-teman. Ya, jadi port renovation itu adalah renovasi untuk portnya atau untuk dermaga atau pelabuhannya tadi seperti itu. Nah, kemudian having the debt, having di sini itu verb ing karena ada objeknya ya, dan dia bukan predikat karena di sebelumnya sudah ada predikat finish, artinya yang Charlie sudah benar. Nah, yang salah adalah yang delta. Ini materi kita hari ke-8 kemarin tentang gandengan kata. Teman-teman masih ingat between itu gandengannya apa, teman-teman? Boleh buka catatan nggak apa? Karena sering-sering teman-teman membuka akan teman-teman sering hafal. Nah, gandengannya between adalah and. Sedangkan yang tidak digarisbawahi di situ adalah to. Nah, berarti bukan gandengannya between. Nah, yang digarisbawahi sih between-nya, teman-teman. Jadi yang salah ini adalah between-nya. Nah, jadi di sini itu harusnya bukan between, tapi harusnya from. Ini materi kita kemarin, hari ke-8. Kalimat yang benar berbunyi, by September 2009, maksud saya, the Port of Auckland finished the port renovation, having the depth deepened between 42 feet, sorry, from 42 feet to 50 feet. Maksud saya seperti itu. Nah, kalau diartikan, hingga September 2009 atau sebelum bulan September tahun 2009, Pelabuhan Auckland menyelesaikan renovasi dermaga atau renovasi pelabuhannya yang menjadikan atau yang meminta kedalamannya diperdalam atau ditambah dari 42 kaki hingga 50 kaki atau menuju 50 kaki. Seperti itu. Jadi yang awalnya 42 kaki kedalamannya menjadi 50 kaki. Gitu ya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman.
Dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Betul, jawabannya alfa. Nah, pertanyaan saya gini. Itu most harus diganti menjadi apa, teman-teman? Ya, betul. Harusnya bukan diganti, Sir, tapi dihilangkan karena sudah ada kata the oldest. Oldest itu bentuk superlatif dari kata old, teman-teman. Gitu ya, maka jangan ditambahkan most lagi, nanti jadi pemborosan. Ya, itu harus kita hapus ya. Addition, addition itu penambahan. Nggak perlu, teman-teman. Maksudnya nggak penting penambahannya, jadi harus kita hilangkan. Jadi kalimat yang benar, the oldest known human artifact is a set of stone tools dating back 2.6 million years. Kalau diartikan, artefak manusia yang paling tertua yang diketahui merupakan serangkaian alat-alat batu yang sudah ada sejak 2,6 juta tahun yang lalu seperti itu. Atau yang sudah ada selama 2,6 juta tahun seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Delta. Mari kita cek ya, teman-teman. Alpha, Charlie, atau Delta. Nah, banyak nih, teman-teman. Kurang predikat. Ada juga yang Charlie harusnya degrees, karena di situ mungkin some gitu ya. Nah, kita cek bareng. Kita cek dari depan dulu. Although total blindness is. Itu predikat ya, subjeknya total blindness. Nah, ness kalau S-nya 2, ESS, S-nya 2, teman-teman. Itu bukan jamak. Itu memang, apa ya, itu kata benda. Tapi dia bukan jamak gitu ya, teman-teman. Pakai is nggak ada masalah. Oke. Kemudian rare with cataracts. Nah, setelah kata sifat diikuti kata keterangan nggak ada masalah. Ya, jadi yang bravo sudah benar, teman-teman. Some degree. Nah, yang saya sampaikan tadi sebelumnya, kalau teman-teman menemukan some, hati-hati dengan artinya. Karena some itu bisa artinya beberapa, maka setelahnya harus diikuti kata benda jamak, gitu ya. Some juga bisa artinya suatu. Itu justru harus diikuti kata benda tunggal gitu ya. Nah, atau kalau teman-teman menemukan kata bendanya ini benar atau salah, lewatin dulu. Kita cek dulu yang lain. Karena dia punya dua arti, teman-teman. Bisa saja yang jamak artinya suatu, artinya beberapa, bisa saja yang harus diikuti tunggal yang artinya suatu. Gitu ya. Nah, kita cek dulu yang ke belakang, visual impairment common. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Ada yang tahu, teman-teman, kelas kata dari common? Jadi, teman-teman boleh buka kamus. Common itu kelas katanya apa? Adjektif, betul, dia adalah kata sifat. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Impairment itu kelas katanya apa? Ada akhiran men, teman-teman. Kata, benda. Nah, berarti sudah ketemu ya jawabannya. Materi kita hari ke-6. Penempatan kata sifat ketika ketika dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan itu diletakkan di sebelum kata bendanya. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Contohnya tadi yang the same manner tadi, teman-teman. Bukan the manner same ya, tapi the same manner. Jadi ini jawabannya adalah yang delta. Ini kebalik. Seperti itu. Oh, sorry. Bukan kebalik. Maaf, teman-teman. Penjelasannya omission. Maaf. Bukan kebalik. Saya ganti ya ininya. Apa namanya? Penjelasan saya. Karena di sini, saya lupa dengan conjunction di depan tadi. Di sini ada conjunction although. Maaf, teman-teman. Itu conjunction, subjeknya adalah total blindness, predikatnya adalah rare, subjeknya adalah some degree. Nah, di sini tidak ada predikat lagi. Jadi di sini kita kehilangan sesuatu atau ada yang hilang, yaitu kata atau predikat ya, teman-teman. Nah, predikat yang tidak punya arti adalah is. Jadi di sini kita kehilangan is, teman-teman. Betul, Master. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, although total blindness is rare with cataracts, some degree of visual impairment is common. Jadi meskipun kebutaan total itu jarang datang dengan katarak,
beberapa tingkat atau suatu tingkat gitu ya dari visual impairment itu apa ya teman-teman? Eh, ini apa namanya? Kelemahan dalam penglihatan gitu ya. Itu sering terjadi kalau diartikan atau gangguan, terima kasih Miss Susanti. Gangguan penglihatan. Jadi suatu tingkat gangguan penglihatan itu sering terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini kita kehilangan is. Mister, kapan sum jadi sesuatu? Kapan sum jadi beberapa? Dilihat kata benda setelahnya. Ya, kalau kata benda setelahnya tunggal ataupun tidak bisa dihitung, berarti sum itu artinya suatu. Contohnya someone. Nah, itu someone kan bukan someone, teman-teman, tapi someone. Tapi dia gambung ya, kalau someone itu gandeng, teman-teman. Nah, jadi someone itu artinya seseorang. Pakainya is. Nah, tapi kalau misalkan setelahnya some itu jamak, misalnya some people, nah ini pakainya are. Jadi beberapa orang. Kalau ini seseorang atau suatu orang gitu kalau diartikan yang paksa gitu teman. Tapi nggak enak kalau diartikan paksa. Jadi someone seseorang, some people beberapa orang seperti itu. Jadi cara membedakannya dilihat kata setelahnya. Makanya tadi saya sampaikan kalau some ini bisa diikuti jamak, bisa diikuti tunggal. Kita nggak tahu some ini artinya apa sampai kita cek ke belakang. Ternyata ke belakang tadi ada masalah juga di situ ya. Ternyata predikatnya hilang. Yang awalnya kita pikir kebalik tadi, ternyata predikatnya hilang. Karena ada conjunction, teman-teman. Gitu ya. Conjunction itu di dalam, kalau misalkan di kalimat ada conjunction, subjek predikat harus lebih dari satu. Sedangkan kita baru nemukan satu, yaitu cuman is. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Tapi saya lihat tadi sepertinya teman-teman ada yang menjelaskan kurang predikat di atas tadi. Nah, Miss Susanti sudah menjelaskan tadi di awal, di kalimat ini kurang predikat seperti itu. Ya, betul. Jadi harusnya ada is di yang delta, gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie. Saya lihat semuanya menjawab Charlie. To measure. Nah, kita cek bareng aja teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the sound level matter. Ini satu kata ya, the sound level matter uh, is often used. Nah, often itu kan kata keterangan. Namanya adalah adverb of frequency, teman-teman. Ditaruh di tengah-tengahnya auxiliary verb tidak apa-apa. Jadi yang berapa tidak ada masalah ya. Used measuring. Nah, ini ada verb ing, teman-teman. Verb ing itu fungsinya ada dua. Fungsi pertama, dia sebagai gerund. Nah, gerund itu kata benda. Kalau nggak subjek, ya objek. Sedangkan di sini, ini predikatnya pasif. To be verb 3 itu pasif, tidak boleh punya objek. Nah, verb ing itu juga bisa jadi adjektif, teman-teman, atau kata sifat. Nah, kalau dia jadi adjektif, sebelumnya harus ada kata benda yang dijelaskan. Atau setelahnya gitu ya, teman-teman. Tapi itu kan setelahnya for. Nah, berarti yang salah adalah yang cari. Ini kebalik, teman-teman. Oke, ini adalah misordering. Oke, jadi harusnya kalimatnya berbunyi, the sound level matter is often used for measuring, atau kalau teman-teman pakai to verb 1 juga nggak apa-apa. Jadi be used itu boleh diikuti to verb 1 ataupun for verb ing. Atau kalau misalnya yang artinya ini ya teman-teman, get used to, nah ada to-nya itu juga bisa diikuti verb ing. Tapi get used to-nya nanti artinya adalah mulai terbiasa dengan. Misalnya, saya mulai terbiasa menggunakan sumpit. Nah, itu kita bilangnya I am used to using chopsticks. Seperti itu. Gitu ya. Cuman itu jarang kalau kalau di TOEFL yang structure jarang. Tapi kalau di yang listening, nah itu biasanya keluar kalau spoken phrases seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie harusnya for measuring.
Nanti kalau diartikan eh, met apa ya meteran suara gitu ya teman-teman. Meteran tingkat suara itu sering digunakan untuk mengukur intensitas atau kekuatan dari suara dalam satuan desibel. Seperti itu. Lanjut ke sebentar. Sebenarnya ada yang bertanya. Kalau to measure boleh. Jadi setelah is used itu boleh to verb 1. Kalau is used-nya artinya digunakan ya teman-teman. Jadi is used yang artinya digunakan, to verb 1 boleh, for verb ing juga boleh. Seperti itu. Artinya sama teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Oh ternyata sudah habis teman-teman. Mohon maaf, saya kira tadi masih banyak gitu ya. Nah mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil saya absen ya teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Tidak ada pertanyaan nih teman-teman. Terakhir sama Mr. Rizky, boleh Mr. Rizky, jadi di situ is used for measuring is okay, atau is used to measure juga oke, okay. Nggak masalah, boleh gitu ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, monggo japri saya ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan, nanti saya bantu lewat japri. Dan ada satu yang ingin saya sampaikan, tadi sore saya hampir lupa juga, untungnya ini sekarang ingat teman-teman. Untuk besok kan kemarin saya ada 2 hari ya hutang sama teman-teman yang nggak bisa. Nah ternyata hari Sabtu besok sudah saya cek jadwal saya ternyata juga full teman-teman. Jadi nggak ada apa namanya waktu untuk mengganti. Tapi teman-teman tenang aja. Nanti di bagian listening sama reading itu ada materi kita yang lumayan sedikit. Jadi kita bisa gabung menjadi satu pertemuan tanpa harus menambah waktunya seperti itu. Gitu ya. Maksudnya karena kan pasti saya yakin teman-teman banyak yang over over apa overheat gitu ya, kepanasan teman-teman kalau misalkan belajar terlalu intens gitu, terlalu terlalu lama gitu. Jadi eh, nanti di listening itu ada yang pertemuan bisa kita rangkap karena materinya sedikit. Di reading juga sama teman-teman. Ada yang bisa kita rangkap materinya sedikit. Seperti itu. Jadi besok hari Sabtu Minggu kita masih libur. Kalau teman-teman ada waktu luang dan mungkin lagi gabut, nggak ada kerjaan ataupun apapun, sangat disarankan untuk menghajar latihan. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ganggu saya teman-teman, nggak apa-apa. Ya, jangan sungkan-sungkan, Mister maaf mengganggu, nggak perlu, langsung aja, Mister, saya mau tanya ini. Nanti ketika saya selesai kelas ataupun ketika saya sudah off, nanti akan saya balas, saya sempatkan, gitu ya teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasinya semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night, guys. See you next time.